Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Cecep Suparman. Saudara, pada kesempatan ini renungan berjudul The Passover Instituted. Nah, ini judulnya bahasa Inggris saudara ya. The Passover Instituted artinya Paskah dilembagakan atau perayaan Paskah mulai dilembagakan atau mulai didirikan atau mulai diadakan ya. Keluaran pasal 12 ayat 5. Keluaran 12 ayat 5 itu peristiwa tulah ke-10 saudara, tulah terakhir. Nah, judul perikop untuk Keluaran pasal 12 ini ya, perikop itu satu bacaan di Alkitab disebut perikop yang mengandung satu kebenaran atau satu pokok pikiran, namanya perikop. Nah, perikop ini New King James itu memberi judul The Passover Instituted. Kalau bahasa Indonesia memberi judul tentang perayaan Paskah. Ya. Jadi kalau mau tahu tentang perayaan Paskah, itu kita baca Keluaran pasal 12 ini, ya. Keluaran 12 ayat 5 dikatakan anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ya, kalau kita baca anak domba itu yang disembeli, satu jantan, dua tidak bercela, ya, nggak boleh ada cacatnya. Yang terakhir berumur setahun, artinya masih muda. Ya, itu yang harus dipersembahkan sebagai korban Paskah. Nah, saudara, peristiwa Paskah itu untuk mengenang atau memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu terjadi setelah tulah ke-10. Nah, tulah ke-10 adalah kematian anak sulung, ya. Kematian anak sulung keluarga bangsa Mesir. Nah, untuk bangsa Israel tidak terjadi kematian anak sulung sebab Tuhan melalui Musa memerintahkan agar keluarga-keluarga Israel itu menyembelih domba, anak domba yang masih muda 1 tahun, yang tidak bercela, kemudian yang harus jantan, disembelih, kemudian darahnya itu dioleskan di ambang pintu rumah, sehingga ketika malaikat maut ya menjelajahi atau melewati rumah yang ada olesan darah, itu dilewati. Makanya Paskah atau Passover itu artinya melewati, Pesah, melewati. Nah, mereka bangsa Israel yang taat, yang melakukan perintah Tuhan, yang ambang pintu rumahnya atau kemahnya ada darah, itu dilewati. Sedangkan bangsa Mesir yang tidak ada darahnya, itu terjadi kematian anak sulung. Nah, sejak saat itu mereka bisa keluar, diizinkan keluar oleh Raja Firaun meninggalkan Mesir. Nah, sejak peristiwa itu Tuhan memerintahkan agar bangsa Israel memperingati Paskah dengan menyembelih anak domba jantan yang tidak bercacat berumur setahun. Dan itu diperingati setiap tahun untuk memperingati pembebasan mereka dari bangsa Mesir. Nah, saudara-saudara sekalian, peristiwa kejadian ya, di mana tulah ke-10 itu terjadi sehingga bangsa Israel itu menyembelih anak domba, itu sebenarnya adalah tipologi. Ya, tipologi artinya merupakan simbol atau suatu peristiwa, gambaran suatu peristiwa yang nantinya digenapi di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, Yesus Kristus itu disebut anak domba. Ya, anak domba. Yohanes Pembaptis ya ketika melihat Yesus, dicatat di Yohanes 1 ayat 29 dikatakan begini, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ya, dan Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu merupakan penggenapan dari
peristiwa di Mesir, saudara. Ya. Nah, Tuhan Yesus anak domba yang tidak bercacat. Di anak domba jantan yang tidak bercacat, tidak bernoda, yang disembelih di kayu salib. Dia mati, saudara sekalian, dalam usia 33,5 tahun. Usia yang sangat muda. Bahkan saudara sekalian, usia 33,5 tahun itu seorang pria atau manusia pada umumnya itu sedang kuat-kuatnya, sehat-sehatnya. Jadi Yesus mati usia 33,5 tahun. Di 1 Korintus 5 ayat 7b dikatakan begini, ya, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya. Jadi Paulus dengan telak mengatakan apa yang terjadi di masa lampau, di perjanjian lama ribuan tahun lalu, itu digenapi dalam Yesus Kristus. Yesus dikatakan anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi jelas kematian Yesus di kayu salib itu menunjukkan penggenapan dia adalah anak domba Allah, anak domba Paskah, ya. Dan Yesus itu tidak bercacat, tidak bercela. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan begini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus hidup selama 33,5 tahun sebagai manusia, tidak berbuat dosa. Bahkan dia pernah berkata begini di Yohanes pasal 8 ayat 46, siapa di antaramu yang membuktikan aku berdosa? Ya. Bahkan sebelum dia disalibkan, Pilatus itu memeriksa Yesus sampai 3 kali. Yaitu dicatat di Yohanes 18 ayat 38, ya, kemudian Yohanes 19 ayat 4 dan 6 diperiksa sampai 3 kali. Dia berkata, aku tidak menjumpai kesalahan apapun padanya yang patut untuk dia dihukum mati dengan di kayu salib. Ya, jadi tidak ada kesalahan. Yesus mati di kayu salib untuk apa? Menggantikan kita yang berdosa, supaya kita bisa dibebaskan. Itu jelas, ya. Kalau enggak, kita yang mati. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua kita keturunan Adam akan meluncur masuk neraka, saudara. Tetapi dengan kematian Yesus, seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah yang mengangkut atau mengangkat, menghapus dosa dunia. Jadi dosa-dosa keturunan Adam, termasuk saudara dan saya dan manusia yang akan datang, itu dipikulnya di kayu salib, sehingga kita bisa dibenarkan, sehingga pengadilan bisa digelar, dan kita bisa punya kesempatan untuk masuk kerajaan sorga. Nah, saudara, kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus itu ditempatkan supaya kita juga hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Itu jelas. Maksud penebusan itu sesungguhnya supaya kita ditempatkan, ya, kita ditargetkan. Selama kita hidup di bumi, kita juga hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kolose 1 ayat 22 dikatakan begini, sekarang diperdamaikannya, nyanya huruf besar, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi jelas, ketika kita percaya Yesus yang sudah mati menebus dosa kita, kita ditargetkan, kita ditempatkan, ya, untuk mencapai hidup seperti yang dia jalani, yaitu hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Ya. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai penebus kita harus merespon, kita harus memberikan tanggapan. Dengan apa? Dengan berjuang, dengan pertolongan Roh Kudus untuk hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Nah, untuk itu hidup kudus, tidak bercacat itu harus menjadi agenda kita satu-satunya. Dan hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela ini harus kita lembagakan, harus kita dirikan, harus kita mulai. Kalau kita sudah apatis, nggak mungkin manusia bisa hidup kudus. Selamanya kita nggak bisa hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Itu 1 Petrus 1 ayat 15. Ayat 16-nya, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Jadi saudara sekalian, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita yang sudah percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ditempatkan untuk hidup kudus. Dan kita juga harus mencapainya, berjuang. Makanya kita harus melembagakan cara hidup ini selama kita hidup di bumi ini. Ketika kita melembagakan atau mendirikan, memulai di dalam pikiran kita, kemudian kita lakukan ini sebagai agenda satu-satunya kita hidup di bumi, ya. Ketika kita kerja, kita kuliah, ketika kita berdagang atau di rumah tangga, ingat semua yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita harus menjaga kehidupan kita bersih di hadapannya, ya. Nah, gaya hidup ini saudara sekalian harus terus-menerus kita gemakan, sehingga dimanapun kita berada, kita merasakan kehadiran Allah. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Allah, ya. Tanpa kekudusan nggak mungkin kita bisa mencapai kehidupan kekal bersama dengan Dia. Sebab target yang Tuhan kehendaki adalah hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Biar kebenaran firman Tuhan ini sama-sama kita jalani, sama-sama kita lakukan, sehingga kita semua diberkati Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi saudara yang diberkati channel ini, silakan saudara bagikan kepada yang lain. Kalau saudara yang belum mensubscribe, silakan subscribe, kemudian aktifkan lonceng notification, sehingga setiap kali saya mengupload renungan firman Tuhan, saudara diberikan pemberitahuan, sehingga saudara bisa mendengarkan firman Tuhan dan saudara diberkati. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.